Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, di sini kami mau menjelaskan tentang tugas analisis struktur satu dengan nama kelompok satu Wid Parakso dengan NIM 22210482 Muhammad Sabik Asnawi dengan NIM 22210743 Yoga Aditya dengan NIM 22210764 Sumahadia Putra dengan NIM 22210805 Syahrul Effendi dengan NIM 22210494. Di sini diketahui contoh soal kuda-kuda sebagai berikut. Kemudian menghitung reaksi peletakan dengan sigma B sama dengan 0, RA kali 7 kurangi P per 2 kali 7 kurangi per P2 kali 5,85 kurangi P3 kali 4,68 kurangi P4 kali 3,51 kurangi P5 kali 2,3 kurangi P6 kali 1,17 kurangi P per 2 kali 0 sama dengan 0. RAP sama dengan 103 dalam kurung 134,727 kali 7 sama dengan 296 269 kali 455 kali 5,85 dalam tutup kurung tambah dalam kurung 269,455 kali 4,68 tutup kurung ditambah dalam kurung 269,455 kali 3,51 tutup kurung lalu ditambah dalam kurung 269,455 kali 2,34 dalam kurung tutup kurung ditambah 269,455 kali 1,17 tutup kurung tambah 134,727 kali 0. Ditemukan hasil grafis sama dengan 803,65 kg. RAP sama dengan FBV, yaitu 808,365 kg. Selanjutnya kontrol dengan rumus RAP tambah FBV sama dengan P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 dengan hasil yang sama sebagai berikut. Kemudian perhitungan daya-daya dalam metode titik buhul. Satu titik buhul A ketahui P1 sama dengan 134 kali 727 kg. A1 cos 30 dengan sudut 30 derajat. RAP diketahui sama dengan 808,365 kg. Perhitungannya sigma P sama dengan 0 min P1 kali RAP tambah A1 sin 30 derajat. Lalu ditemukan hasil A1 sama dengan min 1347,582 kg dalam kurung batang tekan. Sigma H sama dengan B1 tambah A1 cos 30 derajat. Lalu ditemukan hasil B1 sama dengan 1667,140245 kg batang tarik. Ya. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu yang kedua, titik buhul bagian D, dengan sigma V-nya sama dengan 0, V1-nya sama dengan 0, sigma H-nya sama dengan 0, min V1 plus V2 sama dengan 0, V2 sama dengan plus 1167,14 kg batang tarik. Dan yang ketiga yaitu titik buhul bagian C
dengan P2 sama dengan 269,455 kg. Sin alfa sama dengan B2 dibagi D1 sama dengan 1,1700 dibagi 1,3499 dengan hasil alfa sama dengan 0,86673086895 menjadi alfa sama dengan 0,86673086895 derajat dan juga betanya sama dengan 60,080939 derajat. Sigma V-nya sama dengan 0, min P2 min P1 plus A2 cos kali beta min D1 dikali cos alfa dan juga min A1 dikali cos alfa sama dengan 0 dengan min 269,455 kurangi 0 ditambah A2 cos 60,080 dikurangi D1 cos 60,080 dikurangi min 1347,282 cos 60,080 sama dengan 0. A2 dikali 0,49877610288 dikurangi D1 dikali 0,498 sama dengan min 402,5320776934 di persamaan yang pertama. Sigma H-nya sama dengan 0, A2 sin beta ditambah D1 sin alfa min A1 sin alfa sama dengan 0. A2 sin dikali 60,080 ditambah D1 kali sin 60,080 ditambah min 1347,282 sin 60,080 sama dengan 0. A2 dikali 0,866 730 86895 ditambah D1 kali 0,866 sama dengan min 1167,722 di persamaan yang kedua. Dilanjutkan eliminasi persamaan 1 dan 2. Untuk A2 dikali 0,498776 dikurangi D1 dikali 0,498 sama dengan min 402,5320776793 dikali 0,866 A2 dikali 0,866 730 ditambah D1 kali 0,866 sama dengan min 1167,172 kali 0,498. A2 dikali 0,432 30464 dikurangi D1 dikali 0,432 sama dengan min 348,88697746726 A2 dikali 0,432 30464 dikurangi D1 kali 0,432 sama dengan min 582,261984. A2 dikali 0,8646092 dikurangi min 932,14896185176. A2 sama dengan min 932,14896185176 dibagi 0,86 460929012
didapatkan A2-nya sama dengan min 1078,1158,2931,567 batang tekan dan disubstitusikan D1 ke persamaan 1 yaitu A2 dikali 0,498 min D1 dikali 0,498 didapatkan min 402,532 min 1078,1158 dikali 0,498 kurangi D1 dikali 0,498 min sama dengan min 425,53207767934 min 536,9916 dikurangi D1 dikali 0,498 sama dengan min 402,53207767934. D1-nya dikali 0,498 sama dengan min 402,532 ditambah 536,9916. D1-nya dikali 0,498 sama dengan min 134,4596. D1 sama dengan min 134,4596 dibagi 0,498. Didapatkan D1-nya sama dengan min 269,5790847765 batang tarik. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Titik buhul F. Sin alfa sama dengan F1 per D1 sama dengan 0,6733 per 1,3499. Sin alfa sama dengan beta sama dengan 29,91919353336. Cos sama dengan 0,86672999572. Sigma F sama dengan 0. Negatif D1 kali cos A alfa kurangi B2 tambah B3 sama dengan 0. Negatif buka kurung negatif 269,57908477065 tutup kurung kali 0,866 tambah 1167,14 tambah B3 sama dengan 0. B3 sama dengan plus 933,7963 batang tarik. Sigma H sama dengan 0. F2 tambah D1 sin alfa sama dengan 0. F2 sama dengan D1 sin 30 derajat. F2 sama dengan buka kurung 269579 tutup kurung sin 30. F2 sama dengan 134,789542 buka kurung batang tarik. Lanjut titik buhul E. Sin beta sama dengan B3 per D2 sama dengan 1,17 per 1789 sama dengan 0,6558663622. Beta sama dengan 40,985374667175 sama dengan 0,86673086895. Sin alfa sama dengan 2,34 per
2,6998. Alfa sama dengan 60,0809394012. Cas gamma sama dengan 0,4977610288. Sigma F sama dengan 0. Negatif P3 kurangi F2 kurangi A2 cos alfa kurangi D2 cos kali beta plus A3 cos gamma sama dengan 0. Negatif 6 negatif 269,579 kurangi 6 kurangi buka kurung 134,78 tutup kurung dikurangi buka kurung negatif 1078,1158293156 tutup kurung cos 60,080934 dikurangi D2 cos 40,98 derajat ditambah A3 cos 0,498776102888 sama dengan 0. Negatif 0,75487702146 D2 tambah 0,4987702888 A3 sama dengan negatif 133,6724238724 persamaan 1. Sigma H sama dengan 0. Negatif A2 sin alfa tambah D2 sin beta tambah A3 sin gamma sama dengan 0. Negatif buka kurung negatif 10,118,1158293156 tutup kurung sin 60,080994 tambah D2 sin 40,98 derajat tambah A3 sin 60,080994 sama dengan 0. D2 dikali 0,65586636022 tambah 0,866730869895 A3 sama dengan 934,5979784786497 persamaan 2. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Setelah mendapatkan persamaan pertama dan juga persamaan kedua, kita lakukan eliminasi pada persamaan pertama dan juga persamaan kedua. Persamaan pertama minus 0,7548 D2 ditambah dengan 0,498 A3 sama dengan minus 133,65 dikali dengan 0,6558. Persamaan kedua 0,6558 D2 plus 0,866 A3 sama dengan minus 934,59 dikali dengan 0,7548. Didapat hasil pada persamaan pertama minus 0,49 D2 plus 0,327 A3 sama dengan min 87,85. Pada persamaan kedua 0,49 D2 plus 0,65 A3 sama dengan minus 705,634.
Selanjutnya 0,981A3 sama dengan minus 793,486. Jadi A3 sama dengan minus 808,52 tergolong pada batang tekan. Setelah mendapatkan A3, kita lakukan substitusi ke persamaan pertama dengan minus 0,7548 D2 ditambah dengan 0,498 A3 sama dengan minus 133,65. Minus 0,7548 D2 ditambah dengan 0,498 dikali dengan minus 808,52 sama dengan minus 133,65. Minus 0,7548 D2 sama dengan minus 133,65 ditambah dengan 402,64. Minus 0,7548 D2 sama dengan 268,98. Didapat D2 sama dengan minus 356,36 tergolong batang tekan. Selanjutnya titik buhul G. Pada join titik buhul G terdapat dengan beban P4 sama dengan 269,455 kilo. Dengan sin theta sama dengan 0,866 didapat dari 2,34 per 2,69. Selanjutnya sin beta sama dengan 60,0809. Setelah itu cos Y sama dengan 0,4987. Sigma V sama dengan 0. Min P min V3 kali cos beta min A3 cos theta sama dengan 0. Min 269,455 min V3 min A3 cos 60,080 min dalam kurung negatif 808,5208 tutup kurung cos 60,080 sama dengan 0. Min V3 min A3 kali 0,4987 sama dengan minus 135,61. Ini bisa disebut persamaan pertama. Sigma H sama dengan 0. A3 sin beta min A3 sin theta sama dengan 0. A3 dikali dengan 0,8667 min dalam kurung negatif 808,52 tutup kurung kali 0,8667 sama dengan 0. A3 kali 0,8867 sama dengan minus 700,76. Didapat A3 sama dengan minus 808,5208 yang tergolong pada batang tekan. Selanjutnya, substitusi persamaan pertama dengan rumus min V3 min A3 kali 0,4987 sama dengan minus 135,61. Min V3 min 808,52 dikali dengan 0,4987 sama dengan minus 135,6158. V3 sama dengan 403,278 ditambah dengan dalam kurung 135,6158. V3 didapat V3 538,8867 yang tergolong pada batang tarik. Di sini saya akan menggambar gambar kremonalnya. Pertama, saya akan menggambar simbol A. Pertama, kita menggambar garis RAV ke atas, lalu P1 ke bawah. Lalu kita gambar garis B1 dan A1. Dan didapatkan gambar seperti ini. Selanjutnya ada simbol D. Untuk menggambar simbol D, pertama kita menggambar P1 ke bawah, lalu kita menggambar B1
secara horizontal karena B1 tadi sudah diketahui. Lalu karena V1 ini garis netral, maka nilainya adalah 0. Lalu kita menggambar B2 kembali ke titik awal. Jadi panjang B2 sama dengan B1. Selanjutnya ada simbol C. Pertama kita gambar B1 ke bawah. Lalu kita kopikan garis A1 ini ke akhir B1. Lalu di akhir A1 kita gambar garis B2. Garis B2 ini turun. Lalu di ujungnya kita gambar A2. Kita gambar A2. Setelah itu kita sambungkan dengan garis D1 menuju titik awal. Selanjutnya ada simbol F. Pertama kita gambar V2 ke arah. Pertama kita gambar V2 ke arah kanan. Lalu kita kopikan garis D1 ke sini ke akhir B2. Lalu kita gambar B3 ke arah berlawanan menuju. Lalu kita sambungkan B3 ke titik awal dan menjadi nilai F2. Selanjutnya ada simbol E. Pertama kita gambar B3 dulu, lalu diteruskan ke bawah dengan V2, lalu kita kopikan gambar A2 ke ujung V2, lalu kita kopikan garis D2 ini di ujung A2, lalu kopikan A3 dari titik awal sehingga dari situ bertemu dan menjadi panjang A3. Selanjutnya ada simbol G. Untuk simbol G, pertama kita gambar P4. Lalu kita kopikan garis batang A3 ke ujung P4. Lalu kita kopikan batang dari V3. Lalu kita sambungkan titik awal. Lalu kita sambungkan V3 aksen ini dengan P4 dengan diberi garis A3 aksen sehingga terbentuk gambar seperti ini.